Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini aku mau sharing lagi nih materi ekonomi tentang biaya produksi ya. Poin khususnya aku akan membahas tentang jenis-jenis biaya produksi. Materi ini ada di kelas 10 ya, pada bab peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, aku di sini juga bakal ngasih contoh-contohnya ya, supaya nanti lebih paham dalam mengaplikasikan rumus-rumus biaya produksi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mulai ke video pembahasan. Tapi sebelum aku mulai ke video pembahasan, aku ingatin lagi nih buat kamu yang merasa tertarik dengan channel ini dan merasa video aku dapat membantu dalam menyelesaikan soal-soal ekonomi nantinya, boleh bantu aku mengembangkan channel aku dengan klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan dengan video yang menarik aku lain. Kamu juga boleh isi kolom komentarnya ya, kira-kira materi apa dan soal tentang topik apa yang akan aku bikin di video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke topik utama kita ya. Kita sekarang akan ngebahas tentang biaya produksi. Keep watching. Oke teman-teman, di sini aku akan mulai dari start awal ya tentang konsep biaya produksi. Nah, aku di sini akan fokus ke menjelasin jenis-jenis biaya produksi. Nah, jenis-jenis biaya produksi itu ada beberapa ya. Nah, di sini kita akan bahas. Oke, yang pertama ada yang namanya biaya tetap ya. Biaya tetap itu dalam bahasa Inggrisnya artinya fixed cost. Oke, fixed cost yang namanya tetap itu pasti biayanya itu tidak berubah ya, tetap dia. Nah, lebih tepatnya si biaya tetap ini artinya yaitu biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Oke, ini namanya biaya yang jumlahnya ya, biaya yang jumlahnya ya, jumlahnya. Nah, tidak dipengaruhi. Oke, tidak dipengaruhi, aku kasih lambang aja ya. Tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, contohnya ini adalah biaya sewa bangunan ya, biaya sewa bangunan. Kemudian kayak biaya biaya sewa bangunan, biaya kayak biaya kalau misalnya kalau kita beli aset tetap kayak gitu. Nah, termasuk biaya tetap itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya yang nomor 2 itu biaya variabel. Oke, biaya variabel ini pastinya kebalikan dari biaya tetap ya. Nah, dia dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, ini dia dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh jumlah produk ya, jumlah produk. Oke, oleh jumlah produk. Nah, produk. Nah, jadi di sini semakin banyak produknya ya, maka si biaya VC ini bakal naik harganya ya. Contoh adalah bahan mentah ya. Bahan mentah kalau misalnya produksinya banyak, pastinya bahan mentahnya juga bakal banyak ya. VC-nya juga akan tinggi ya. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 ada yang namanya biaya total ya. Nah, kalau biaya total ini namanya total cost ya, total cost. Nah, apa rumus biaya total? Nah, si TC. Nah, TC itu rumusnya sama dengan ya. Nah, tinggal ditambahkan antara FC ditambah VC ya. Nah, ini penjumlahan antara VC dengan FC ya, fixed cost dengan VC, variable cost. Oke, yang nomor 4 ada yang namanya biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Oke. Nah, ini adalah AFC ya, AFC. Nah, AFC ini rumusnya yang namanya rata-rata pasti dia dibagi dengan Q ya. Nah, ini rumusnya FC dibagi dengan Q ya, FC dibagi dengan Q. Oke, biaya tetap rata-rata udah ya, AFC sama dengan FC dibagi Q. Nah, nomor 5 yaitu biaya variabel rata-rata, AVC. Nah, AVC. Nah, AVC rumusnya hampir sama yang di atas ya, cuman bedanya hurufnya aja ya. Nah, kalau FC
ini AVC, V ya, VC bagi dengan Q. Oke, VC dibagi dengan Q. Ini adalah average variable cost. Oke, aku lanjut yang nomor 6 lagi ya, biaya rata-rata. Oke, biaya rata-rata ini adalah singkatannya AC ya, AC. Oke, ini adalah AC. Nah, AC. Oke, ini adalah AC. Nah, AC apa rumusnya ya? Yang namanya average itu ya atau rata-rata ya. Average itu kan rata-rata ya. Nah, pasti dia dibagi Q ya. So pasti dia bakal dibagi dengan Q. Oke. Si AC rumusnya ini teman-teman ya. Oke, AC. Nah, AC sama dengan TC dibagi dengan Q ya. Total costnya dibagi dengan Q. Oke, itu ya, AC sama dengan TC dibagi dengan Q. Oke, yang terakhir, yang nomor 7 ada yang namanya tambahan biaya, marginal cost. Oke, MC. Nah, MC itu tambahan biaya. Maksudnya gini ya, berapa tambahan biaya kita karena kita menambah satu output. Oke, nah MC ini rumusnya sama dengan TC aksen ya, TC aksen. Nah, MC sama dengan TC aksen. Nah, atau si MC bisa juga nih dicari dengan rumus ini. MC sama dengan delta TC. Nah, delta TC per delta Q. Berapa tambahan biayanya ya, total biayanya per total per perubahan kuantitinya ya. Nah, ini bisa dicari nih teman-teman ya. Delta TC itu TC2 dikurang TC1. Oke teman-teman, di sini aku akan mulai ke contoh soal ya. Contoh soal 1 tentang ini mencari berapa AC minimum ya saat kuantiti sebesar berapa katanya. Oke, di sini aku langsung bacain soalnya ya. Nah, diketahui total biaya perusahaan adalah TC sama dengan Q pangkat 3 dikurang 5Q kuadrat ditambah 60Q, dan biaya rata-rata atau AC akan mencapai minimum jika perusahaan berproduksi pada kuantitas berapa. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kita mencari yang namanya AC minimum. Oke, aku mulai ya. Nah, oke, diketahui. Nah, selalu dimulai dari diketahui ya. Apa yang ya, diketahui ini si TC ya, persamaannya Q pangkat 3 dikurang 5Q kuadrat. Nah, ditambah dengan 60Q. Oke, 60Q. Nah, kemudian di sini biaya rata-rata akan mencapai minimum jika perusahaan berproduksi pada kuantiti berapa katanya. Oke, syarat AC minimum adalah, oke, di sini aku buatin ya syarat AC minimum. Nah, AC minimum itu tercapai ketika AC ya, nilai si AC sama dengan MC. Oke, AC sama dengan MC. Nah, kita maksudnya kita cari satu-satu ya, AC-nya berapa, MC-nya berapa. Nah, cari dulu ya langkah satunya. Langkah 1 mencari AC ya. Langkah 1 itu mencari AC. Nah, ini mencari si AC, mencari nilai AC. Nah, AC itu rumusnya kan seperti ini ya. AC sama dengan TC per Q. Oke, AC sama dengan TC per Q. Oke, TC udah kita ketahui di soal ya. TC berapa? Q pangkat 3. Q pangkat 3 dikurang 5Q kuadrat. Nah, ditambah dengan 60Q. Oke, ditambah 60Q. Nah, dibagi dengan Q-nya ya. Selalu dibagi dengan Q ya. Namanya mencari rata-rata. Oke, Q pangkat 3 dibagi dengan Q itu Q pangkat 2 ya. Dikurang 5Q kuadrat dibagi Q yaitu 5Q. Nah, 5Q ini 5Q ditambah dengan 60Q dibagi Q ya. Berapa 60Q dibagi Q? 60. Oke, ini 60. Nah, kita dapat AC-nya Q kuadrat dikurang 5Q ditambah 60. Oke, ini si AC nih. Oke, udah kita dapat nih si AC. Kita cari MC ya. Nah, langkah 2 kita cari MC ya. Cari satu-satu ya, cari si AC, cari si MC ya. Langkah 2 kita mencari yang namanya MC ya. Mencari si MC.
MC-nya harus kita ketemuin ya, nilai MC harus kita ketemuin ya, berapa nilainya si MC itu. Nah teman-teman pasti nggak asing lagi rumus ini ya, atau persamaan ini. Si MC itu cara carinya adalah MC sama dengan TC aksen. Oke, TC aksen. Nah MC ya, TC aksen udah diketahui belum di soal? Belum ya, itu yang kita cari ya. TC aksen itu turunan dari si TC. Nah ini turunan dari TC, namanya TC aksen. Oke, Ki pangkat 3. Nah ini ya, Ki pangkat 3 turunannya adalah 3 Ki pangkat 2 ya, 3 Ki pangkat 2. Oke, 3 Ki pangkat 2 ya, benar ya, 3 Ki pangkat 2. Kemudian dikurang dengan 5 Ki kuadrat. Oke, 5 Ki kuadrat turunannya adalah 2 kali 5 10 ya, 10 Ki. Nah 10 Ki pangkatnya kurang 1 ya, 10 Ki pangkat 1 nggak usah ditulis. Nah ditambah 60 Ki turunannya adalah 60. Nah kita dapat nih MC nya 3 Ki kuadrat dikurang 10 Ki ditambah 60 ya. Nah kemudian udah ketemu ini ya teman-teman, si AC udah kita ketemuin, MC apalagi ya udah kita ketemuin. Kemudian kita cari ke langkah ketiga ya, langkah ketiga. Nah langkah ketiga tinggal langkah ketiga ini kita tinggal cari ya AC minimum ya. AC minimum tadi kan sama dengan syaratnya si AC sama dengan MC. Oke, AC sama dengan MC. Kita masukkan ke persamaan ini ya. AC ini dia Ki pangkat 2 ya, Ki pangkat 2 dikurang 5 Ki ya, dikurang 5 Ki. Oke, kayaknya harus kita perbaiki dulu tulisan kita yang cantik ini ya. Nah kita tulis yang rapi ya, karena nanti nggak bisa dilihat kan, nggak lucu ya. Nah AC ya, AC kan Ki pangkat 2 nih. Nah AC ini ya, AC kan Ki pangkat 2 dikurang 5 Ki. Nah ini kayaknya mepet lagi kalau kita buat di sini, jadi kita hapus lagi ya. Oke, kayaknya banyak buang waktu kita ya. Oke, semoga lebih cepat lagi kerjanya, maksudnya jawab soalnya. It's okay kalau sekarang masih pelan-pelan dulu. Oke, langkah ketiga ya, langkah ketiga itu kita mencari AC minimum tadi ya. AC minimum kan syaratnya AC minimum itu ya AC min. Nah AC min sama dengan si AC ya, nilai AC harus sama dengan MC ya, harus sama dengan MC. Nah kita masukkan ke persamaan ini ya. Nah AC berapa? AC Ki kuadrat. Nah Ki kuadrat dikurang 5 Ki dikurang 5 Ki ditambah 60 ya, sama dengan si MC ya, MC 3 Ki kuadrat dikurang 10 Ki ditambah 60. Nah ini dia persamaannya ya. Kemudian kita kelompokkan ya, yang kuadrat kita kelompokkan ke kiri ya. Nah biar dia lebih rapi, Ki kuadrat. Nah 3 Ki kuadrat dioper ke kiri ya, dikurang jadinya ya, dikurang 3 Ki kuadrat. Nah sama dengan oke, sama dengan, nah ini kita bisa hapus dulu ya, 6 plus 60 sama ini plus 60 ya. Ya kita bisa hapus itu ya, supaya nanti lebih sederhana aja pengerjaannya. Oke. Nah berarti di sini min 10 Ki ya, min 10 Ki. Nah min 5 Ki kita pindah ke kanan jadi plus ya, plus 5 Ki. Oke, plus 5 Ki. Nah kemudian kita selesaikan si Ki kuadrat kurang 3 Ki kuadrat berarti min. Oke, benar banget. Oke, min 2 Ki ya. Nah min 2 Ki masih kita kuadratkan ya. Oke, min 10 Ki ditambah 5 Ki berapa? Oke, ini min 5 Ki. Oke, min 2 Ki kuadrat sama dengan min 5 Ki. Oke, kita bisa hilangkan si min ini ya. Ini kita coret nih, coret. Oke, Ki kuadrat ini kita hilangkan ya. Ki kuadrat sama Ki ini sama-sama dibagi Ki aja ya, sama-sama dibagi Ki. Nah berarti di sini oke, min ini masih kita ini kan dulu, tulis dulu ya, min 2. Oke, tinggal min 2 Ki
Oke, tinggal min 2Q sama dengan min 5 ya. Min 2Q sama dengan min 5. Oke, si Q. Nah, berarti cara cari si Q berarti min 5 tinggal dibagi dengan min 2. Min 5 dibagi min 2. Oke, ini bisa kita hapus minnya ya. Sama dengan 2,5. Oke, 2,5. Nah, jadi si AC minimum tercapai ketika si Q ya, ketika si Q-nya jumlahnya 2,5 ya. Jadi jawabannya adalah si alfa atau A. Oke, A ya. Oke teman-teman, next aku masuk ke slide berikutnya, yaitu soal kedua. Oke, aku akan bacakan soalnya ya. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost sebesar 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost sebesar 35.000, maka besarnya average variable cost adalah. Nah, ini ya, kalau kita tahu konsepnya, rumus-rumusnya ini bakal mudah banget ya. Oke. Di sini aku mulai yang diketahui dulu seperti biasa ya. Yang diketahui, perusahaan memproduksi 7 unit output, itu so pasti adalah si Q ya, 7 unit. Oke, 7 unit output. Nah, itu pasti si Q. Dengan average total cost sebesar 15.000, itu adalah VC. Nah, VC variable cost-nya ya 15.000. Nah, kemudian bentar ya. Nah, ini si VC ya, kita buat aja pakai rupiahnya ya, biar ya lebih ini ya, nampak kalau dia itu harga ya. Nah, VC sama dengan 15.000. Oke, VC 15.000. Kemudian agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan FC, fixed cost. Nah, itu FC-nya sama dengan 35.000. Oke, maka besarnya average variable cost adalah, nah yang ditanya si AVC. Nah, ini berapa si AVC? Oke, teman-teman mungkin gak asing lagi dengan rumus ini ya. AC sama dengan AVC, AC sama dengan AFC dulu ya. AFC ditambah dengan AVC. Nah, tinggal kita masukkan ya, ini udah diketahui semua ya. Average cost-nya berapa average cost-nya? Oke, average cost-nya adalah ini ada yang salah ya. 15.000 ini ternyata AC-nya ya. Ternyata AC-nya average total cost, berarti AC itu ya. Sorry ya. Kita perbaiki dulu yang salah. Oke, ini adalah AC. Oke. Si AC itu ya. Nah, ternyata si AC udah diketahui di sini. Nah, itu adalah si AC. Nah, AC sama dengan 15.000. Oke, udah fix ini ya. Kita tinggal masuk ke rumus ini nih. Nah, AC kan 15.000 nih. Nah, kita masukkan ya 15.000. Nah, 15.000 sama dengan AFC. Nah, AFC ditambah dengan AVC. Oke. Nah, kita tinggal masukkan ya. Average fixed cost kan udah diketahui nih. Nah, nih 35.000. Nah, tapi di sini cuman FC aja ya. Kalau mencari AFC, kita dibagi dulu ya. FC ini dibagi dulu dengan Q ya. FC dibagi dengan Q. Nah, ditambah dengan yang ditanya, yaitu AVC. Oke, ditambah dengan yang ditanya ya. Nah, itu dia. Nah, kita masukkan ke rumus ya. Berarti di sini nggak apa-apa ya, kita lanjutkan aja. 15.000 sama dengan FC-nya berapa? FC sama dengan 35.000 ya. Nah, berarti di sini seharusnya tadi kita belum masukkan angka ini ya. Ini masih tetap kita tulis sebagai si AC ya. Di sini AC ya. AC sama dengan FC dibagi Q ya, karena AFC kan rumusnya FC dibagi Q ditambah dengan AVC. Oke, AC itu tulisan angkanya maksudnya ya.
AC ini 15.000 ya, sama dengan FC berapa? 35.000. Oke, 35.000 dibagi dengan Q-nya berapa? Q-nya pasti 7 unit itu si Q ya. Si Q ditambah dengan AVC ya. AVC-nya berapa? AVC pasti yang ditanya. Si AVC itu yang ditanya ya. Oke, ini tinggal kita turunkan aja ya. 15.000. Nah, 15.000 sama dengan 35.000 dibagi dengan 7 unit. Berapa dapatnya? Dapatnya adalah 5.000 ya. Ini dapatnya 5.000 ditambah dengan AVC. Oke, ditambah dengan AVC. So, kita bisa mencari nilai AVC ya. Nah, AVC sama dengan tinggal pindah ruaskan ya. 15.000 ya, 15.000. Nah, dikurang dengan 5.000. Oke, sama dengan 10. Nah, 10.000. Oke, jawabannya adalah Bravo atau B ya. Oke. Oke, sekarang aku masuk ke soal nomor 3 ya. Nah, ini rentan banget ya, ada di soal-soal ujian kayak soal-soal SBMPTN atau UTBK ya. Penting banget buat teman-teman untuk menguasai ini. Oke, sekarang aku mau bacakan soalnya ya. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah mengenai hubungan antara biaya rata-rata atau AC dan biaya marginal atau MC adalah. Nah, di sini aku mau jelasin dalam bentuk kurvanya dulu ya. Teman-teman harus menjawab soal ini dalam bentuk kurva dulu supaya valid jawabannya. Jadi jangan diandai-andai atau jangan dibayang-bayangkan ya. Kalau membayang-bayangkan itu biasanya itu jawabannya salah ya. Oke, sekarang aku mulai ya. Nah, oke. Nah, ini aku akan nulisin atau gambarin kurvanya. Nah, kurva biaya produksi itu kayak gini ya. Ya elah, baru awal aja udah mencong ya. Oke, kita harus membiasakan menggaris-garis ya, biar rapi ya. Kalau udah dibiasakan pasti rapi dia. Nah, ini ya. Oke, ini adalah kurva biaya produksi ya. Nah, oke, yang ke atas ini adalah untuk si harga atau P ya, P. Nah, ini untuk si P. Nah, ini untuk P. Garis vertikal, garis ke horizontal ini adalah untuk si Q-nya. Oke, ini untuk Q. Ya. Nah, aku mau gambarin untuk MC dulu. Ya, MC itu selalu kayak gini bentuknya. Dia turun dulu, kemudian naik lagi ke atas. Oke. Itu adalah si MC atau marginal cost. Kemudian si MC dia pertama-tamanya memotong kurva AVC ya, average variable cost. Nah, kayak gini dia. Oke, ini sih. Nah, itu dia namanya AVC atau average variable cost. Oke, di atas AVC ada yang namanya AC ya. Ini AC. Nah, AC itu apa? Average cost. Nah, ini udah aku gambarin ya tentang apa namanya? Ini kurva biaya produksi ya. Nah, ini adalah hubungan antara AC, AVC atau MC. Nah, sekarang kita cocokkan jawabannya. Nah, ini kan pertanyaan berikut ini merupakan pernyataan yang salah mengenai hubungan antara biaya rata-rata, AC, dan biaya marginal adalah. Nah, yang pertama, setelah perpotongan dengan kurva MC, AC berbentuk downward sloping. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, pertama katanya di sini perpotongan dengan MC ini perpotongan dengan MC, AC berbentuk downward sloping. Downward sloping itu artinya dia miring ke bawah ya, turun ke bawah. Benar nggak sih? MC ketika memotong dengan AC dia turun ke bawah? Salah ya, dia itu bukan turun ke bawah ini ya, namanya ini dia di titik paling minimal kurva AC ya, di titik minimal ini ya. Jadi ini salah karena bukan downward sloping, dia bukan nurun ke bawah ini ya. Ini pas mau motong MC dengan AC ini dia berada di titik minimal kurvanya si AC ya. Ini minimal, bukan downward sloping ya, bukan turun ke bawah dia di titik minimal. Oke, kita udah ketemu jawabannya ya. Jawabannya si alfa ya. Kemudian kita cocokkan aja yang B ini ya. AC lebih kecil daripada MC
kemudian kurva AC naik. Nah, AC lebih kecil dari MC katanya. Nah, mana AC lebih kecil dari MC? Di sini ya. Nah, di sini ya. AC lebih kecil dari MC. Nah, kurva AC naik katanya. Salah ya, harusnya kurva AC turun dia ini. Oke. Yang Oke, kita revisi dulu ya. Ini kita revisi dulu ya. Aku bacakan ulang ya. Kayaknya aku gagal fokus kali ini ya. Ketika AC lebih besar daripada MC, nah, lebih besar lebih kecil daripada MC. Nah, kurva AC naik. Oke, ini ya. Nah, ini dia. Kan nih MC nih, MC, ini AC ya. AC lebih kecil dari MC di sini ya, di sini dia posisinya. Nah, kemudian katanya kurva AC naik. Iya, benar ya. Kurva AC naik nih. Oke, benar banget nih jawabannya ya. Oke, nomor B betul ya. Yang ditanya kan di sini yang salah ya. Oke, aku lupa tadi ya. Nah, jadi nomor yang lain itu benar berarti ya. Nomor B benar. Nah, ketika MC sama dengan AC, AC bernilai minimal katanya. Oke. Ini MC nih, perpotongan antara MC dan AC di sini, di tengah-tengah ini. AC bernilai minimal. Oke, bener banget ya. AC pasti di titik minimal. Titik minimal itu titik paling rendah si AC. Ini benar ya. Yang D, ketika MC lebih kecil daripada AC. Oke, MC lebih kecil daripada AC, AC turun katanya. Nah, MC lebih kecil dari AC di mana? Di sini ya. Ini dia. Nah, kan nih AC nih lebih kecil nih. AC kecil dari AC. MC lebih kecil daripada AC. Oke, MC lebih kecil daripada AC, berarti di sini MC, di sini AC ya, di sini AC, di sini MC. Ini kan MC nih, MC ya. MC di bawah posisinya di bawah kurva AC ya. Kurva AC turun. Ini AC-nya turun. Oke, bener banget ya. AC turun nih. Oke, benar. Nah, yang E, kurva MC memotong kurva AC pada saat AC minimal. Oke, ini benar juga ya. MC memotong AC pada saat titik terendahnya si AC. Ini benar. Oke, jawaban yang salah adalah alfa ya, A. Oke teman-teman, tibalah kita di soal paling terakhir ya, soal nomor 4 ya. Di sini aku bakal baca soalnya ya. Suatu perusahaan memproduksi output sebanyak 50 unit. Besaran biaya variabel rata-rata adalah 2.500 dan biaya tetap rata-rata adalah 1.500. Biaya total perusahaan tersebut adalah seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita di sini catat dulu nih apa yang diketahui ya. Yang diketahui adalah kalian di sini output ya, berarti Q sama dengan 50 unit. Nah, Q sama dengan 50 unit. Nah, biaya variabel rata-rata sama dengan 2.500 itu biaya variabel rata-rata, berarti itu si AVC ya. AVC-nya berapa? 2.500. Nah, ini 2.500. Kemudian dan biaya tetap rata-rata itu AFC ya. AFC berapa AFC-nya? Yaitu 1.500. Ini 1.500. Biaya total perusahaan tersebut adalah, nah yang ditanya ini si TC. Oke, TC-nya berapa? Nah, itu ya. Nah, teman-teman ya udah tahu ya rumus mencari TC gimana? TC itu rumusnya kayak gini. TC sama dengan AC dikali dengan Q. Nah, itu rumus si mencari si TC ya. TC sama dengan AC dikali Q. Oke, kalau teman-teman udah tahu rumus itu, maka mari kita masukkan ke rumus tersebut ya. TC sama dengan AC dikali Q. Oke, si AC di sini ada dua si AC yang diketahui. Apa itu si AC yang diketahuinya? Ada AVC, ada juga si AFC ya. Nah, berarti di sini kita jabarkan dulu rumusnya ya. Nah, AC di sini ada dua, yaitu AVC sama AFC. Nah, berarti di sini AFC ditambah dengan AVC, nah baru dikali dengan Q-nya. Oke, dikali dengan Q-nya. Nah, itu penjabaran dari AC ya. Average cost kan ada dua, AFC ditambah dengan AVC. Oke, AFC berapa? AFC berapa?
Nah, AFC itu udah diketahui di soal, yaitu 1500 ya. 1500 ditambah dengan AVC yaitu 2500. Nah, ini ditambah dulu dengan 2500 dikali dengan Q-nya. Q-nya 50 unit. Oke, si Q 50 unit. Oke, supaya tidak kesempitan dia kita pindahkan ke kanannya. Oke. Nah, berarti kita bisa nih jumlahkannya ya. Tulisan aku udah mulai kayaknya nggak enak dilihat, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa dibaca. Oke, 1500 ditambah dengan 2500 berapa? 4000 ya. Nah, oke, di sini bener banget ya, 4000 ya, 4000. Nah, dikali langsung dengan si Q-nya, dikali dengan 50. Oke, 4 kali 5 berapa? 20, ditambah nolnya tuh 2, 3, 4. Nah, ditambah nolnya 4, berarti berapa itu? 1, 2, 3, 4. Oke, 200.000 ya. 200.000 ini dapatnya 200.000. Nah, jadi jawabannya adalah 200.000. Nah, ini oke, ini jawabannya 200.000 ya. Oh alah, kecoret lagi ya. Nah, dapatnya 200.000 ya guys. Nah, dapatnya 200.000. Nah, ini dapatnya 200.000. 200.000. Nah, jadi jawabannya apa? E ya. E. Oke, jawabannya elang. Iya, oke, jawabannya ada 200.000. Mengerti ya teman-teman? Oke, itu dia review materi tentang biaya produksi dan contoh-contoh soalnya. Semoga dapat dimengerti ya. Jika kamu merasa video ini dapat membantu dalam menjawab soal-soal, boleh save videonya ya. Boleh juga berbagi dengan yang lain supaya lebih bermanfaat. Oke, buat kamu yang mau request tentang kira-kira materi apa yang akan aku kasih di video selanjutnya, atau mau request soal-soal tentang apa, boleh tulis di kolom komentar ya. Kamu bebas ya request tentang materi apa ataupun soal-soal apa, biar nanti aku siapin materi ataupun soal-soalnya. Oke, karena waktu kita sudah habis, sebentar lagi aku akan selesaikan video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum aku tutup, aku ingetin lagi nih buat kamu yang belum subscribe channel aku, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan dengan video aku lainnya. Terima kasih buat kamu yang udah mampir di channel aku seneng banget. Jangan lupa ditonton video selanjutnya. Semoga video yang aku bagi ini dapat membantu ya teman-teman semua dalam menjawab soal. Buat yang lagi studi ataupun nyiapin ujian ya, sukses terus ya. Semoga dapat menyelesaikan soal-soal dengan baik dan studinya lancar serta menjadi yang terbaik di kelasnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.